Halo, selamat pagi semua. Dengan saya di sini, Murtini Hana. Saya pagi hari ini sekitar jam 11 pagi ini, saya sedang menuju perjalanan ke rumah teman saya di Bendigo, namanya Nina. Saya diundang Nina ke rumahnya karena mau dimasakkan masakan Indonesia spesial, soto ayam. Aduh, enaknya. Dan saya sekitar baru 10 menit ya dari rumah saya di perjalanan ini menuju ke sana, menuju ke Bendigo. Dan perjalanan dari rumah saya ke Bendigo itu kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam ya, naik mobil. Dan saya dan teman saya ini, si Nina, udah lama sekali nggak pernah jumpa ya. Dan kemarin malam saya bilang sama dia, saya ada rencana mau ke Bendigo. Terus dia bilang, mampir dong ke rumah saya. Saya bilang, bagaimana kalau kita ngopi? Saya bilang, mungkin di Bendigo Market. Saya bilang gitu kan. Saya bilang mungkin sekitar jam 3-an. Terus dia bilang gini sama saya, mampir ke rumahku juga boleh, dia bilang toh. Jadi saya bilang, oh oke. Kalau memang mau diundang ke rumahmu makan siang, aku pengen dong kau masakin. Dia bilang, masak apa? Saya bilang, itu loh, yang terakhir kemarin aku ke rumah kau kan kau masakin soto itu kalau nggak salah. Dia bilang, oh ya. Saya bilang, yang ada lontongnya. Dia bilang, oh itu lontong sayur katanya. Saya bilang, oh iya kak. Dia bilang, iya. Dia bilang, soto apa? Saya bilang, pokoknya soto apa aja deh, yang penting masakanmu enak. Saya bilang gitu sama dia. Dia bilang, gimana kalau soto ayam? Saya bilang, enaknya itu. Saya bilang gitu. Memang pintar dia, pintar sekali bikin makanan-makanan Indonesia gitu loh. Padahal aku ini chef loh, tapi kok nggak tahu ya. Nggak terlalu pintar saya masak-masakan Indonesia. Paling yang saya bisa itu cuman apa ya? Paling yang saya bisa itu cuman masak kayak ikan goreng dicampur dengan lombok sama tomat ya, yang masakan sederhana aja gitu di Indonesia yang sering kita bikin di rumah ya toh. Tapi kalau macam masakan bikin soto atau apa gitu, kurang ngerti saya. Padahal banyak sih resepinya di Google itu ya, kalau kita mau Google. Sebenarnya banyak. Aduh, tenggorokan saya agak serak. Saya jangan salah ya, bukan corona loh. Iya, amit-amit, Tuhan jauhkan semua itu deh. Di tempat kami ini sih ya, puji Tuhan ya, selama ini corona ada juga. Ada yang kena, ada yang separuh nggak kena. Tetapi ketika yang selalu kena itu di bagian kota, di Melbourne. Nah, kita kan sekitar 3 jam 4 jam dari kota kita. Kita di bagian pedalaman, pelosok ya. Siapa ini? Halo kak. Halo Dek Eki. Siapa Eki ya? Mungkin anaknya siapa ya? Anaknya Om Juli ya. Soalnya banyak sih sepupu-sepupu saya ini ndak kenal. Bukan ndak kenal karena apa? Karena dari kecil kita ndak kenal gitu ya kan. Yang saya kenal itu ya anaknya kakak almarhum mama saya itu, yang dari keluarganya Darius itu, yang kenal betul dengan saya, sama anaknya Om Tungga. Karena kecil-kecil kan kita sudah. Kalau yang anaknya Om Juli banyak yang saya tidak kenal. Kalau anaknya Tante Sartika juga kita kan dari kecil kenal. Terus banyak kok adik-adik dari sepupu itu kurang kenal saya. Oh, si Eki anaknya Om Aris. Oh iya, maaf deh ya. Maaf, maklum lah.
waktu kakak terakhir ke Seroako dulu itu kan, ingat nggak kita fotoan itu? Ya toh, banyak kita itu, banyak kalian, kalau nggak salah 6 orang kalian ya, tapi masih kecil-kecil. Aduh, kakak merasa sangat tua sekali sekarang jadinya loh. Ingat tahun berapa kemarin itu ya? Kalau nggak salah 6 tahun 7 tahun yang lalu ya. Kakak sekarang umur 42 tahun loh. Tak terasa ya. Aduh, tuanya sudah ya ampun. Nggak masalah deh. Jadi sekarang saya menuju ke Bendigo, namanya suatu kota kecil juga seperti tempat kakak ini. Halo Om Jack. Halo Tante Pinde. Dan ini saya sudah memasuki salah satu desa yang kecil, melewati maksud saya. Ya, si Austin kan lagi sekolah, dia kelas 1 SMA sekarang dia. Kemarin malam dia ajak saya makan malam, dia bilang, "Mak, Mbak Dedi kan tidak di rumah, suami saya kan di Bendigo, dia kerja. Di mana saya mau tempati pergi 2 jam dari sini, jadi dia tinggal di sana. Daripada bolak-balik kan habis di ongkos di mobil aja, bensin. Jadi, saya bisa bikin kapurung, tapi tidak ada bahannya di sini Om Jack. Bisa saya bikin kapurung, tapi bilangnya si Austin kalau aku bikin gitu, apa itu katanya kayak glue, lem. Dia bilang, karena waktu terakhir saya ke Indonesia tahun berapa ya, saya ke rumahnya Darius sama Rudy, sama saya, sama Austin. Kita bikin kapurung di rumahnya Darius. Terus si Austin coba-coba makan gitu. Terus dia bilang, apa ini mak, kok kayak lem katanya. Aku bilang, jangan digigit, karena dia kalau makan kapurung kan dia gigit. Maksud saya bilang jangan digigit nak, saya bilang ditelan. Terus dia coba telan, dan aduh mak, takutnya keselak katanya. Aduh si Austin lucu banget anak itu memang. Terus tapi dia sekarang sekolah, jadi tinggal saya sendiri di rumah, jadi teman ngajakin gitu. Teman saya di Bendigo orang Indonesia juga, suaminya orang bule juga, anaknya 2, yang satu foto model malah anaknya, cantik cewek, 1 cowok 1 cewek anaknya sudah umur kalau tidak salah udah 20 ke atas dia anaknya. Yang cewek itu cantik banget, jadi model di Melbourne, tinggi. Yang cowok jadi ini dia instruktur di gym kalau nggak salah. Dek Eki, salam sama bapak ya. Semoga sehat-sehat semua kalian ya dek. Ini saya sudah di desa yang kecil-kecil ini nih. Kita lewati sudah. Oh, shut up. Itu radionya ngomong, orang-orang ngomong itu nggak tahu ngomong apa dia. Iya, jadi ceritanya saya terakhir ke Bendigo itu udah agak lama juga, karena di sini kan lockdown kita kan. Lockdownnya di sini tuh kayak ini perbatasannya ada jembatan di sini nih, di depan saya ini, dekat lagi. Itu namanya antara seperti Bontang sama Sangatta gitu. Jadi orang Sangatta itu tidak boleh ke Bontang, orang Bontang itu tidak boleh ke Sangatta. Boleh sih, tapi harus pakai surat jalan gitu. Jadi kita harus pakai surat jalan kalau kita mau cross. Aduh ributnya nih radio ini, orang ini nggak tahu ya aku lagi ngomong ini. Diam lo. Terus padahal itu kasusnya cuma berapa orang aja yang kena di kota itu di Melbourne. Tapi
karena yang kena di kota itu kita kena impactnya juga gitu. Kita jadi lockdown juga, lama juga loh, lumayan sekitar 2 bulan. Terus itu bagian Bontangnya yang ditutup. Terus selang kemudian dibuka 2 minggu, tutup lagi karena bagian kayak Sangatanya itu kena lagi. Jadi bagian Sangatta lagi yang tutup gitu. Jadi orang Bontang nggak boleh ke Sangatta lagi. Itu perumpamaan ya, contoh gitu. Jadi memang susah. Ya puji Tuhan lah sekarang dibuka semua sudah. Kita boleh kemana-mana gitu. Tapi masih ada juga daerah-daerah yang lain di Australia ini yang masih lockdown gitu. Karena di Australia ini kalau ada yang kena corona gitu, 2 orang atau 3 orang aja lockdown lagi kita gitu. Iya. Jadi ya puji Tuhan lah sekarang ini tidak ada kasus gitu ya. Ya semoga aja di Indonesia juga inilah semoga juga di Indonesia bisa selesai juga corona itu dengan cepat ya. Soalnya saya pengen sekali pulang ke Indonesia, tapi tidak dibolehkan dari Australia ini nggak dibolehkan kita ke Indonesia saat ini karena masih daerah daerah yang berbahaya, red zone namanya di sini. Jadi padahal kemarin tuh saya rencana mau pulang bulan 10 loh. Tapi karena ya keadaan nggak membolehkan, apa boleh buat, ditunda. Ini aja sekarang masih belum boleh. Katanya sih mungkin tahun depan. Aduh, capek betul saya nunggu ini, udah pengen sekali pulang ya. Ini corona ini bikin susah orang, semua orang susah dibikin corona ini. Nah, saya di lampu merah ini. Stop, baru jalan lagi. Nah, di sini saya sudah di Ichuka loh. Nina, kalau kau nonton saya, aku udah menuju ke rumahmu ini sayang. Sekitar jam berapa sekarang ya? Jam 11. Ini radio ini gimana cara matiinnya ya? Kok ngomong terus sih? Caranya matiin ini radio ini. Ngomong terus orangnya. Gimana ya? Oke. Sorry, tadi saya lagi coba kecilkan itu radio. Itu radio itu yang bunyi-bunyi tadi itu kalau ada misalkan di depan kita sekitar 5 kilo atau 2 kilo, kita bisa tahu ada perbaikan jalan di 5 kilo, ada yang kasih tahu gitu. Nah, itu motornya yang begitu. Terus nah, saya ini masih di ini juga sih, masih di jalan juga ini, masih jauh. Sekarang baru jam 11, berarti sekitar jam 12:30 atau jam 1 lah aku tiba di Bendigo ya. Oh, shut up. Goodness me. Aduh, maaf ya, aku lagi bawa mobil ini lagi di lampu merah, jadi nggak boleh kita pegang-pegang HP ya. Jadi itulah semua teman-teman, saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya hari ini lagi menuju ke Bendigo, ke rumah teman saya. Karena teman saya mau memasakkan saya soto ayam, makanan Indonesia. Saya chef, tapi saya tidak terlalu bisa masak masakan Indonesia. Saya bisa sih sedikit-sedikit gitu, yang sering aja almarhum mama saya dulu bikin waktu masih di Sangatta. Saya bisa masak itu karena saya masih ingat-ingat gitu ya kan. Tapi kalau hello lovely, how are you?
I'm going to Bendigo today to my friend's house, and she want to cooking Indonesian food for me. So yes, I'm so excited. Yeah. Anyway, how are you? Thank you for watching. Jadi sorry, sometimes I speak my language because I have lots my family also watching me at the moment. So yes, saat ini sih lagi libur bukan libur apa sih, karena saya kerja 4 hari 3 hari off gitu. Kebetulan saya kerja itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari libur saya itu Senin, Selasa, Rabu gitu loh. Jadi kebetulan hari Selasa kemarin ulang tahun saya gitu. Terus jatuhnya pas hari libur saya. Puji Tuhan sekali. Tuhan memang sangat baik loh ya. Tuhan yang selalu saya andalkan ya dalam hidup saya. Sangat baik. Terus teman saya ini ngajakin gitu. Sebenarnya saya mau bikin pesta kecil-kecilan ulang tahun. Saya sudah undang teman-teman, beberapa teman gitu dari Commonwealth juga gitu. Tapi karena liburnya cuma Senin, Selasa, Rabu, sementara mereka ada yang kerja, jadi tidak bisa berbenturan gitu waktunya. Jadi saya bilang sama teman saya juga, oke lah, kalau begitu mungkin tanggal 18. Sekalinya tanggal 18 nanti, tanggal 15 nanti saya mau ke Sydney karena paspor saya habis masa berlakunya bulan 4 nanti. Jadi saya harus ke Sydney memperbaikinya karena saya tinggal di New South Wales sekarang. Dulu waktu saya masih tinggal di Victoria, saya selalu ke Melbourne untuk memperbarui paspor saya gitu. Nah, kalau paspor kita harus langsung ketemu ke embasinya gitu, nggak bisa dikirim-kirim. Kalau visa yang diperbarui visa itu kita enak tinggal nelpon aja, karena visa kan orang Australia ya. Enak kita sebenarnya enak sekali itu berhubungan dengan orang-orang Australia di sini karena melalui telepon aja gampang, semuanya bisa ini dia. Kalau harus paspor gitu berhubungan dengan yang Indonesia ini, kita harus tatap muka langsung gitu. Jadi padahal dari rumah saya ke Sydney itu sekitar 9 jam kalau bawa mobil ya, 2 jam kalau mau naik pesawat. Tapi karena anak saya si Austin mau ikut jalan-jalan juga, suami saya bilang oke lah, saya ambil cuti lah katanya 1 minggu, kita driving katanya, kita bawa mobil ke sana, nanti saya yang bawa mobil katanya gitu ya. Aku bilang ya oke lah. Jadi tanggal 15 nanti kami ke Sydney. Jadi batal deh pesta ulang tahunku nanti tanggal 18 karena saya minta cuti dari kerjaanku itu tanggal 18 sampai tanggal 21 nanti gitu. Jadi hai Nina sayang, aku udah menuju ke rumahmu ini. Kau lagi You need to get back to anymore? aduh ini radio ini. We might, I'll get him to walk it over to here and I'll show him where to go and he can jump in the water truck instead of scooter for a little bit. Ribut banget sih. Aku nggak bisa matiin radionya ini, nggak tahu gimana caranya. Tuh, bikin pusing ini radionya ini, kayak mana ya? Cabutnya kayak mana nih? Gotcha, love. Diam sudah dia, sudah aku kasih kecil suaranya. Pusing aku dengar. Nina, aku udah menuju ke rumahmu sayang. Aduh, maaf loh Nina ya, merepotkan.
kan ini, tapi pengen sekali makan makanan masakanmu yang enak sekali itu loh. Aduh. Nina, aku udah di jalan sayang. Sekarang sudah